Halo sahabat channel trending YouTube, kembali dengan saya Joni. Kali ini kita akan membahas tentang runtuhnya Kerajaan Singasari. Kertanegara dibunuh saat mabuk dan diserang dua arah. Berikut ini pembahasannya runtuhnya Kerajaan Singasari. Kertanegara dibunuh saat mabuk dan diserang dua arah. Tapi sebelum menonton, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengannya, agar nanti video baru dari channel Sahabat Trending YouTube akan memberitahu kamu kalau ada video baru. Terima kasih, selamat menonton. Kertanegara naik tahta sebagai raja kelima Singasari, menggantikan ayahnya Wisnuwardana. Dia akhirnya menjadi raja terakhir dari kerajaan yang didirikan oleh Ken Arok tersebut. Singasari didirikan Ken Arok, usai menghabisi Raja Kadiri, Kertajaya. Kertanegara dihabisi di tengah pesta minum-minuman keras. Raja Kertanegara tak sadar pasukan Jayakatwang telah memasuki keratonnya di pusat kerajaan Singasari. Dengan mudah, pasukan gelang-gelang yang merupakan bagian dari kebangkitan kerajaan Kadiri membunuh Kertanegara. Kematian memilukan Kertanegara di dalam istananya sendiri tersebut, tak lepas dari siasat Jitu Jayakatwang yang kala itu memimpin gelang-gelang. Atas saran dari Arya Wiraraja, Jayakatwang menyerang Singasari dari dua arah. Pada awalnya, Jayakatwang mengirimkan pasukan kecil dari sisi utara yang dipimpin Jaran Guyang. Tak ingin pemberontakan Jayakatwang meluas, Kertanegara mengirimkan pasukan yang dipimpin menantunya, Raden Wijaya. Menurut Ribut Darmo Sutopo dalam tulisannya yang berjudul Sejarah Perkembangan Majapahit, dan termuat dalam 700 tahun Majapahit, sebuah bunga rampai, seperti dikutip dari Sindonews, disebutkan Raden Wijaya menghadang pasukan Jayakatwang, bersama para panglima yang memiliki pengalaman dalam perang. Para panglima yang turut serta menghadang pasukan Jayakatwang, antara lain Banyak Kapuk, Ranggalawe, Pedang, Sora, Dangdi, Gajah Panggon, Nambi yang merupakan anak Arya Wiraraja, Peteng, dan Wirot. Saat Raden Wijaya dapat memporak-porandakan pasukan Jayakatwang di sisi utara Singasari, ternyata, pasukan yang lebih besar datang menyerang dari sisi selatan, dan langsung masuk ke jantung kerajaan Singasari. Pusat kerajaan yang tidak terjaga, dengan mudah ditaklukkan pasukan Jayakatwang yang datang dari arah selatan. Pasukan yang dipimpin Patih Mahisa Mundarang langsung masuk mengobrak-abrik istana, dan membunuh Raja Kertanegara. Raja Kertanegara disebut sedang pesta minum-minum saat pasukan Jayakatwang datang menyerang ke dalam istana. Namun, negara Kartagama menyebut, Raja Kertanegara sedang melakukan ritual keagamaan. Strategi serangan dari dua arah, dan dilakukan pada saat yang tepat tersebut, dilakukan Jayakatwang, berkat saran dari Arya Wiraraja yang saat itu sudah digeser oleh Raja Kertanegara menjadi Bupati Sumenep. Diduga, pergeseran menjadi Bupati Sumenep tersebut, memicu rasa sakit hati Arya Wiraraja terhadap Raja Kertanegara. Arya Wiraraja yang mengetahui kondisi Singasari sedang kosong, karena sebagian besar pasukannya melakukan penyerangan ke Melayu, meminta Jayakatwang membagi pasukannya menjadi dua, satu sebagai pengecoh, dan satu kekuatan besar untuk memukul pemberontakan dan perang penuh darah dalam perebutan kekuasaan antara Singasari dengan Kadiri tersebut, sebenarnya terjadi antar keluarga dan kerabat kerajaan. Secara silsilah keluarga, Kertanegara merupakan kakak dari Turuk Bali yang merupakan istri Jayakatwang, sementara di pasukan Raden Wijaya, ada Nambi yang merupakan anak Arya Wiraraja. Selain itu, Raja Kertanegara yang sudah mencium gelagat perlawanan dari Jayakatwang, mencoba meredamnya dengan menikahkan putrinya dengan putra Jayakatwang, Ardaraja. Namun, strategi ini tak berjalan mulus dan Jayakatwang yang kala itu menjabat sebagai Bupati Gelang-Gelang, tetap melakukan pemberontakan hingga menewaskan Raja Kertanegara. Ardaraja yang saat terjadi serangan pasukan Jayakatwang, sedang berada dalam pasukan Raden Wijaya, akhirnya turut berkhianat kepada Kertanegara yang tak lain merupakan mertuanya sendiri. Dia lebih memilih ikut pasukan ayahnya sendiri. Kematian Raja Kertanegara membuat Singasari runtuh. Jayakatwang akhirnya naik tahta menjadi Raja Kadiri. Jayakatwang menyimpan dendam kesumat terhadap Singasari, karena Raja Kadiri, Kertajaya yang merupakan leluhur Jayakatwang, tewas dibunuh Ken Arok. Ribut Darmo Sutopo menyebutkan, menurut Prasasti Mula Malurung 1177 Saka, Wisnuwardana menikah dengan Naraya Waninghiung, putri pamannya. Dari pernikahan itu, memiliki anak, Kertanegara, Naraya Murdaya, dan Turu Balik. Turuk Bali diperistri Jayakatwang. Hubungan Raden Wijaya dengan Singasari juga sangat dekat. Saat Singasari dipimpin ayah Wisnuwardana, Ranggawungi, Mahisa Cempaka memberikan dukungan penuh kepada Ranggawungi. Mahisa Cempaka memiliki anak bernama Lembutal,
Lembutal memiliki anak Raden Wijaya. Saat Singasari telah ditaklukkan oleh Jayakatwang, datang pasukan Mogol yang hendak menyerang Singasari. Kedatangan pasukan Mongol ini, dimanfaatkan Raden Wijaya menjadi kekuatan untuk menyerang balik Kadiri. Serangan balik dari Raden Wijaya, yang memanfaatkan pasukan Mongol tersebut, mampu menaklukkan Jayakatwang. Kerajaan Kadiri yang baru saja dibangkitkan Jayakatwang melalui perang besar melawan Singasari, akhirnya pupus kembali. Sementara Raden Wijaya dengan para panglimanya, balik menyerang pasukan Mongol yang telah kelelehan berperang melawan pasukan Kadiri. Pasukan Mongol akhirnya lari tunggang langgang, dan Raden Wijaya berhasil mendirikan Majapahit, lalu naik tahta menjadi raja pertama. Nah, itu tadi tentang runtuhnya kerajaan Singasari. Kertanegara dibunuh saat mabuk dan diserang dua arah. Buat sahabat trending YouTube, apa pendapatmu, dan jangan lupa tinggalkan pesanmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini, salam toleransi.